Thank you. As an artist, tearing apart Eastern Europe. It's your pen, it's occupation. What I see. Right there. Film kisah nyata kali ini berlatar Perang Dunia Kedua saat Uni Soviet menduduki sebagian besar negara Eropa Timur, termasuk Lituania. Orang-orang Lituania dengan terpaksa harus tunduk dan mengikuti aturan yang dibuat oleh Joseph Stalin. Semua orang-orang yang tidak bersalah pun ditangkap tanpa terkecuali, dan mereka dibawa ke kamp kerja paksa yang kita kenal dengan sebutan Gulag. Kebebasan mereka dirampas, para tahanan merasakan kelaparan yang luar biasa. Tidak sedikit dari mereka yang bisa selamat. Berlatar pada tahun 1941, saat Indonesia belum merdeka, di Eropa Timur sana Uni Soviet sudah menduduki Lituania. Hiduplah seorang gadis berusia 16 tahun yang bernama Lina Vilkas. Saat itu dia sedang menjalani tes untuk masuk ke Universitas Seni Kaunas. Lina memiliki adik bernama Jonas Vilkas, dan mereka hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Menggambar adalah hobi Lina. Di hari itu ayahnya membawakan satu set alat menggambar sebagai hadiah. Tapi Lina tidak yakin dan merasa pesimis dengan persaingan masuk di Universitas Kaunas karena dinilai terlalu kompetitif. Lalu sang ayah memberi semangat agar putrinya itu selalu optimis. Ketika sedang makan bersama, Jonas menceritakan ada salah satu temannya yang mengatakan bahwa Lituania sebentar lagi akan menjadi neraka lewat penindasan Soviet. Kemudian ayahnya menekankan mengenai persepsi dan bagaimana anak-anaknya menghadapi fenomena itu. Sedangkan sang ibu yang bernama Elena menasihati anak-anaknya untuk bisa beradaptasi dengan perubahan kehidupan. Maksud perkataan Elena adalah dia ingin Kostas lebih mementingkan keluarganya dan menjauhi organisasi perlawanan rakyat. Di malam harinya, Kostas dan Elena berdebat. Kostas berencana pergi untuk membantu orang lain kabur dari Lituania. Dia khawatir jika apa yang dikatakan Jonas benar adanya. Tapi Elena menolak. Dia bersikeras untuk tetap tinggal sampai Lina masuk ke perguruan tinggi Kaunas. Di sini Kostas tetap pada pendiriannya dan pergi bersama orang lain. Lina yang belum tidur mendengar perdebatan mereka. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Setelah itu mereka pun tidur. Keesokan harinya, Lina mulai melihat orang-orang ditangkap di jalanan. Sesampainya di rumah, Lina mendapat pengumuman penerimaan siswa baru. Tapi Lina ingin membuka surat itu bersama sang ayah. Namun ayahnya tidak kunjung pulang hingga larut malam. Dari jendela, Lina melihat truk NKVD datang. Di sini lalu sang ibu menyuruh Lina agar pergi dari sana. Tapi aksinya itu terlanjur diketahui oleh mereka. Pasukan NKVD membawa siapapun yang tidak bersalah. Semua warga kebingungan dengan apa yang terjadi malam itu. Kemudian mereka pun sampai di stasiun dan dimasukkan ke dalam gerbong. Namun tidak lama setelah itu, teman Lina bernama Andrius menyusul dan satu gerbong dengan Lina. Di sisi lain, seorang komandan pasukan yang bernama Komarov mengabsen satu persatu anak buahnya. Ada salah seorang dari anak buahnya yang sering dibully oleh anggota lain karena dia berdarah Ukraina. Pria tersebut bernama Nikolai. Meski menjadi bahan olok-olokan teman-temannya, Nikolai tetap sabar menghadapi mereka. Diketahui para tahanan ini akan dibawa ke kamp Gulag di Siberia untuk melakukan kerja paksa, yang mana perjalanan mereka menuju kamp Gulag menggunakan kereta akan memakan waktu berminggu-minggu. Sebelum keretanya berangkat,
Kita diperlihatkan gimana cemas dan takutnya warga Lituania menanti nasib mereka di gulag nanti. Di sini Lina pun mengingat kembali kenangan indah bersama keluarga sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Kemudian perjalanan panjang mereka pun baru dimulai. Di perjalanan, setiap wilayah yang mereka lewati, Lina selalu menggambarnya untuk dijadikan sebuah peta. Seorang teman ayahnya mengagumi lukisan Lina dan berpesan untuk menggambar ketidakadilan yang mereka terima agar seluruh dunia mengetahuinya. Waktu yang cukup panjang membuat mereka kepanasan, kehausan, dan kelaparan. Bahkan ada seorang ibu muda bernama Ona harus menerima kenyataan pahit di saat bayinya sudah tidak bernyawa lagi, dan dia tidak diperbolehkan mengubur jasad putrinya sampai tiba di gulag. Kereta pun berjalan lagi. Ona yang tidak kuasa menahan kesedihan terus memeluk dengan erat jasad putrinya itu. Padahal aroma bau dari jasadnya sudah mulai mengganggu warga yang lain. Meski berat hati, Helena berusaha membujuk Ona agar membuang jasad bayinya ketika kereta sedang berjalan. Tangis Ona semakin pecah, tapi dia harus melakukan hal itu demi kebaikan semua orang di dalam gerbong. Jonas yang terlihat ketakutan dihibur oleh Andrius dengan menceritakan sebuah cerita. Hari demi hari mereka lewati di dalam gerbong yang panas dan pengap, sampai akhirnya mereka tiba di Atlai, Siberia. Satu persatu tawanan turun dari gerbong. Tampaknya Ona mengalami depresi yang cukup hebat akibat belum terima atas kepergian putrinya. Dia berjalan dengan tatapan kosong, berniat mencari anaknya kembali. Komandan Komarov mendekati Ona dan menembaknya saat itu juga. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain pasrah dan penuh rasa ketakutan. Kemudian mereka disuruh untuk mandi di depan umum tanpa menggunakan pakaian selai benang pun. Mereka menjadi tontonan bagi para tentara di sana. Setelah membersihkan diri, mereka semua dikumpulkan guna mendapatkan arahan dari sang komandan. Sang komandan menjelaskan aturan yang harus mereka patuhi di camp ini, yaitu nggak kerja sama dengan nggak makan, berusaha kabur sama dengan mati. Selain itu guys, para tahanan disuruh menandatangani surat pengakuan bersalah yang mereka sendiri tidak tahu letak salahnya di mana, dan mereka dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup. Tapi mereka dapat pengurangan masa hukuman jika bersedia menandatangani surat pengakuan. Para warga juga diingatkan sama Elena bahwa mereka sama saja mengkhianati diri sendiri jika mau menandatanganinya. Karena tidak ada yang setuju, kemudian Komarov menghukum mereka untuk terus berdiri sampai matahari terbit dan mempersilahkan tanda tangan kapanpun mereka mau. Beberapa warga yang sudah udzur ada yang gak kuat dan memilih menandatangani surat itu, disusul oleh yang lainnya. Setelah sebagian mereka menandatangani pengakuannya, mereka semua langsung disuruh bekerja tanpa istirahat terlebih dulu. Tenaga mereka diperah bagai hewan ternak, menggarap tanah yang luas. Di sela-sela pekerjaannya, Lina mendapatkan kabar bahwa Andrius ketahuan mencuri makanan dan dihajar oleh mereka. Sore pun telah tiba. Kini waktunya menimbang hasil panen mereka dan mengambil jatah makan. Lina sangat khawatir dengan keberadaan Andrius. Dia mencoba bertanya kepada tentara yang sedang duduk-duduk. Tapi Nikolai mengusirnya dengan kasar karena disuruh teman-temannya untuk membuktikan komitmen terhadap Soviet. Lalu kita diperlihatkan kondisi Andrius di penjara. Menyadari kalau Elena bisa berbahasa Rusia, Komarov berniat merekrutnya.
Sambil menunggu, Nikolai berpesan agar Elena mau menerima tawaran Kolarov demi kebaikan anak-anaknya. Dia juga bercerita bahwa menjadi prajurit NKVD bukanlah kemauannya. Dia melakukan hal itu dengan terpaksa agar tidak ditindas karena dia bukan orang Soviet asli. Kemudian Komarov menyuruh mereka masuk dan mengenalkan Nikolai sebagai prajurit penurut. Meski wajahnya polos, tapi kalau sudah diperintahkan, dia ini bisa menjadi seperti malaikat maut. Setelah Nikolai keluar, Komarov menawarkan Elena untuk menjadi penerjemah dan hidupnya akan dijamin. Akan tetapi Elena menolaknya. Tentu hal itu membuat sang komandan kesal. Dia memprovokasi Elena dengan menyebut kalau watak Elena mirip dengan watak suaminya, yang ternyata suami Elena sudah tertangkap lebih dulu dan sekarang keadaannya sedang merana. Esok harinya pekerjaan dilanjutkan. Lina melihat seorang ibu-ibu bernama Sarah mencuri beberapa buah panenan kentang. Dengan hati-hati dia menghampiri Sarah untuk meminta tolong memberikan gambar petanya ke pedagang yang bisa dipercaya supaya diteruskan ke ayahnya agar bisa membantu membebaskan mereka. Tapi Sarah menolaknya. Dia malah mengancam akan melaporkan Lina. Di malam hari, Andrius datang ke tempat Lina untuk memberi makan dan alat lukis. Lalu Lina memperlihatkan lukisan Andrius yang sedang bersama Jonas. Andrius memuji lukisan itu dan yakin kalau Lina pasti diterima masuk ke sekolah seni. Sepertinya mereka berdua menyadari saling suka dan berjanji akan sering bertemu. Suatu hari para petugas memarahi warga karena hasil panenan terus berkurang. Secara kebetulan saat itu Komarov sedang melintas dan langsung memeriksanya. Dia mendapati Sarah menyembunyikan beberapa kentang. Sebagai hukuman, Nikolai diperintah agar jangan memberi jatah makan selama 1 bulan kepada mereka semua. Tidak hanya itu, Nikolai menembak Sarah atas perintah sang komandan sebagai peringatan bagi yang lain. Tapi di belakang Nikolai langsung muntah karena tidak kuat menahan beban. Sejatinya dia sendiri tidak kuasa untuk melakukan perbuatan keji itu. Dia memandangi foto anak dan istrinya yang sedang berada di Ukraina. Pada musim dingin 1942 telah tiba. Untuk menghilangkan rasa lapar, Lina pun berburu kelinci. Kemudian Komarov memanggil Lina untuk datang ke kantor karena dia kagum dengan lukisannya. Dia menyuruh Lina menggambar dirinya juga. Tapi karena menggambarnya dengan penuh emosi, jadi lukisannya mirip dengan monster sesuai apa yang ada di benak Lina. Tentu hal itu membuat marah sang komandan. Akhirnya tempat Lina diacak-acak dan lukisan-lukisan Lina yang selama ini telah dia kumpulkan dibakar oleh sang komandan. Pada malam Natal, Jonas memberikan hadiah sepatu kepada Lina beserta potongan gambar ayahnya yang masih tersisa. Lanjut mengadakan pesta kecil-kecilan bersama warga Lituania yang lain. Kemudian kita diperlihatkan Nikolai menemui Elena untuk mengabarkan kematian suaminya yang dibunuh setelah ketahuan memalsukan dokumen agar orang-orang Lituania bisa kabur ke luar negeri. Kematian Kostas malah dimanfaatkan Nikolai untuk merayu Elena, tapi Elena menolaknya sambil menangis sedih. Akibat tidak diberi jatah sama Elena, Nikolai pun pergi dari sana dengan raut wajah yang masam.
Di perjalanan, temannya mengolok-olok terus Nikolai. Tidak tahan dengan perlakuan mereka yang selalu merendahkannya, Nikolai pun lepas kendali dan menghajar sampai babak belur. Atas kejadian itu, Nikolai dipanggil ke ruangan Komarov dan dia akan dipindahkan bersama sebagian tahanan ke Laptevsi, yaitu sebuah tempat yang dikenal sebagai neraka beku. Nikolai mengemban tugas baru. Dia dijadikan komandan selama di sana. Kini hari pemindahan pun tiba. Mereka semua digiring ke gerbong. Lina terus mencari Andrius untuk memastikan agar mereka bisa tetap bersama. Tapi pada kenyataannya, Andrius dibawa ke tempat lain. Tidak ada apapun yang bisa Lina perbuat selain berteriak memohon agar tidak memisahkan mereka berdua. Andrius berjanji akan mencari Lina saat perang usai. Setelah melakukan perjalanan panjang menggunakan kereta, mereka semua lanjut diangkut ke kapal. Tidak sedikit dari mereka yang meninggal saat di perjalanan akibat kelelahan. Lina membaca buku pemberian Andrius dan menjadikannya semangat kembali. Sesampainya di pulau, mereka harus berjalan kaki ke pesisir karena tidak ada dermaga. Meski saat itu musim panas, tapi di pulau tersebut masih diselimuti salju karena lokasinya dekat dengan kutub. Sebelumnya tidak ada yang mau menempati pulau ini, sehingga para tawanan dipaksa untuk membuat rumah dan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Seorang wanita memberitahu Lina bahwa dia akan kabur menaiki kapal terakhir di musim panas ini. Karena selama musim dingin, dipastikan tidak ada kapal yang datang dan kemungkinan bertahan hidup di pulau ini sangatlah kecil. Tapi sebelum kapal itu berangkat, wanita yang mengajak Lina kabur tadi keburu tertangkap dan dia harus menerima konsekuensinya. Sesuai prediksi wanita itu, ketika musim dingin melanda, cuaca ekstrim menyelimuti pulau di siang hari. Akibatnya, banyak warga yang jatuh sakit, termasuk Elena yang sedang kritis. Dia pun memohon kepada Nikolai untuk membantu anak-anaknya jika dia tidak tertolong lagi. Kondisi mereka diperparah dengan kurangnya obat-obatan dan makanan untuk membantu pemulihan. Bersama warga yang masih sehat, kemudian Lina pergi keluar untuk mencari makanan. Akan tetapi dia malah menemukan seseorang yang sudah tewas dalam keadaan membeku. Di dalam gubuk, Elena baru memberitahu tentang kematian ayahnya yang selama ini Elena rahasiakan. Dia juga berpesan untuk memberitahukan kepada Jonas saat tiba waktunya. Suatu ketika, saat kondisi Elena semakin memburuk, Lina membuka surat penerimaan siswa baru dan hasilnya dia diterima. Setelah mengetahui hal itu, Elena pun menghembuskan nafas terakhir di hadapan kedua anaknya. Lina memberanikan diri mendatangi Nikolai dan menuntut hak para tahanan yang masih hidup. Tapi justru Nikolai malah marah. Seketika Nikolai pun sedih di saat mendengar Elena telah meninggal akibat perbuatannya. Sebelum pergi dari sana, Lina memberikan gambaran wajah Nikolai. Mereka yang masih tersisa menguburkan jasad Elena di tengah dinginnya salju. Lina dan Jonas hanya bisa pasrah melihat sang ibu terbujur kaku dengan keadaan mengenaskan.
Di sisi lain, di tengah kesedihannya, Nikolai menulis surat amnesti untuk Jonas dan Lina sebagai permintaan maaf sebelum akhirnya dia mengakhiri hidup dengan cara gantung diri. Kebebasan yang mereka impikan selama ini akhirnya datang, meski tanpa kedua orang tuanya. Paling tidak dia masih memiliki harapan untuk bertemu dengan Andrius. Di akhir film kita diberitahu bahwa selama periode 1930 sampai 1950, jutaan orang tidak bersalah diasingkan ke Siberia oleh Joseph Stalin dan rezim Soviet. Keluarga tercerai-berai dan banyak nyawa yang hilang. Mereka yang selamat melakukan perjuangan selama setengah abad untuk mendapatkan kembali kemerdekaan mereka.